Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat ekonomi, salam ekonomi. Jadi kita hari ini akan belajar melanjutkan materi yang kemarin kelas 11 mengenai kita sebutkan di materi ini adalah mengenai badan usaha dalam perekonomian. Jadi kita akan belajar mengenai apa sih peran badan usaha tersebut dalam perekonomian, apa yang akan terjadi jika perusahaan negara tidak punya badan usaha. Kita akan lanjut, kita akan coba untuk mengupasnya lebih lanjut peran badan usaha dalam perekonomian di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari slide pertama, badan usaha dan perusahaan. Jadi badan usaha dan perusahaan adalah sesuatu yang secara prinsip berbeda. Badan usaha adalah sebuah kesatuan yuridis dan ekonomis guna mencari sebuah keuntungan. Kalau perusahaan adalah bersatunya seluruh faktor produksi guna melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian fungsi dari badan usaha, kita lanjut ke slide selanjutnya adalah ada fungsi namanya fungsi komersial, yaitu mampu mengelola sumber daya produksi secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip manajemen. Kemudian ada fungsi sosial sebagai penunjang kegiatan masyarakat dan bagaimana badan usaha tersebut dapat memberikan peran secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada fungsi perekonomian, itu ini adalah bagaimana perusahaan bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sekitarnya, dan tak lupa adalah tujuan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian ada jenis-jenis badan usaha. Yang pertama ada BUMN, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik daerah, dan ada BUMS, badan usaha milik swasta, di mana kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari pihak negara yang dipisahkan. Kemudian jenis BUMN, pertama adalah perusahaan umum, seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Ini ada perusahaan persero, modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ada berita bahwa Indonesia sudah dinyatakan oleh Pak Presiden bahwa PT Freeport itu sudah dikuasai oleh Indonesia. Berwujud sahamnya adalah lebih dari 51%. Itu adalah contoh perusahaan persero. Kemudian contoh perusahaan umum yang ada di Indonesia, kita kenal di gambar ini, kita ada namanya PT Bulog, badan usaha mengenai logistik yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya akhir-akhir ini kan harga beras kan termasuk tinggi. Jadi PT Bulog akan mensuplai beras yang harganya terjangkau bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, tanggung jawab dari PT Bulog. Kemudian di bidang perbankan ini kita kenal dan mengetahui ada Bank Rakyat Indonesia. Jadi kita bisa menabung atau meminjam dana untuk sebuah kelangsungan usaha, kita bisa menghubungi Bank BRI. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya mengenai badan usaha milik daerah, adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Jadi hampir sama dengan BUMN. Perusahaan umum adalah di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian perusahaan persero daerah, jadi hampir sama dengan BUMN, sahamnya 50% atau lebih dimiliki oleh pemerintah daerah.
Contohnya misalnya di Jawa Tengah, kita ambil contoh untuk layanan perbankan, kita sudah ada banknya orang Jawa Tengah, yaitu Bank Jateng. Kemudian untuk properti yang ada di Semarang itu ada PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Kemudian ada selanjutnya di slide selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupas tuntas BUMS, jadi badan usaha milik swasta. Pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang hampir seluruh besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau non pemerintah. Jadi pemerintah tidak berkecimpung apapun baik berupa saham atau non saham terhadap perusahaan swasta tersebut, di mana BUMS tujuan utamanya adalah yang jelas sebuah perusahaan pasti pengen mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan tak lupa juga harus bisa mengembangkan usaha dan juga modalnya. Jadi perusahaan swasta tersebut mencari keuntungan, mengembangkan modalnya, dan bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada di sekitar industri tersebut. Dan jenis BUMS pertama ada perusahaan perorangan, perusahaan firma, perusahaan komaniter atau komaniter dalam bahasa Belanda, atau dan terakhir perusahaan perseroan terbatas atau PT. Kita bahas satu persatu. Perusahaan perseorangan. Nah, ini perusahaan perseorangan ada di sekitar tempat tinggal kita, banyak sekali kita jumpai yang dimiliki oleh satu orang saja. Ini contoh yang paling gampang adalah perusahaan bengkel sepeda motor, bengkel mobil, tempat cuci mobil, kemudian ada yang punya toko misalnya toko kelontong, salon kecantikan dan sebagainya. Jadi ada perusahaan firma adalah didirikan oleh dua orang saja atau disebut firman dengan menggunakan nama bersama dan salah satu nama yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Contohnya adalah kita sering memakai sepatu Nike. Ini adalah contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir ada perusahaan komanditer atau perusahaan komanditer Vennootschap, dalam bahasa Belanda adalah di mana didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang dan diatur dalam KUHD. Ini perusahaan CV, jadi didirikan oleh 3 orang atau lebih, di mana minimal bisa satu orang yang bertanggung jawab atas manajemennya sebagai direkturnya, yang duanya adalah pengelolanya dan sebagainya. Kemudian adalah terakhir perusahaan persero terbatas. Nah, kita ini sudah skop yang lebih besar lagi, ada namanya PT. Adalah suatu badan usaha yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebanyak-banyaknya saham dimilikinya. Kita ada PT Telkom, terus selanjutnya ada PT Unilever dan sebagainya. Demikian materi yang bisa saya sajikan lewat PowerPoint ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa menambah daripada ilmu yang anak-anak akan terima sebagai acuan dalam pembelajaran. Karena zaman sekarang itu kan kita kalau harus membaca buku itu rasanya kan kurang lebih tidak bisa lama. Nah, kita coba untuk belajar dengan teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.